welcome to Dr. Co Channel. Channel yang membahas mengenai informasi seputar dunia kesehatan bersama Dr. Pugu Krisnadi Sanjoyo, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Jessica Filberta. Untuk topik bahasan kali ini adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD dengan 6 topik bahasan yang akan kami ulas secara rinci satu persatu. Apa itu GERD? Mengapa bisa terjadi? GERD merupakan gangguan reflux isi lambung secara berulang ke dalam kerongkongan, mulut, dan atau saluran pernafasan yang dapat menyebabkan terjadinya gejala dan atau komplikasi yang mengganggu. Sebuah studi di Indonesia menunjukkan bahwa 9,35% populasi urban di Indonesia menderita GERD. Studi lain juga pernah dilakukan melalui survei online dan didapatkan 57,6% dari total 2.045 responden memenuhi kriteria GERD melalui kuesioner GERD. 90% reflux pada GERD disebabkan karena gangguan pada sphincter esofagus bagian bawah. Selain itu, peningkatan mendadak tekanan rongga perut juga dapat menyebabkan GERD. Faktor lain yang berperan adalah penurunan bersihan kerongkongan yang dapat terjadi karena gangguan peristaltik, berkurangnya air liur, posisi tidur, serta hernia hiatus. Faktor apa saja yang berperan terhadap timbulnya GERD? Faktor risiko terjadinya GERD dibagi menjadi faktor endogen yaitu genetik serta penyakit komorbid, dan eksogen atau lingkungan. Faktor risiko endogen yang dimaksud dapat berupa genetik, obesitas, diabetes, sindrom Zollinger-Ellison, kehamilan, hiatal hernia, miotomi pada akalasia, sindrom Sjögren, dan penyakit psikiatrik. Untuk faktor eksogen dapat berupa merokok, konsumsi alkohol, obat tertentu seperti obat anti nyeri, makanan tertentu seperti makanan berlemak, gorengan, asam, pedas, coklat, kopi, teh peppermint, minuman bersoda, penggunaan selang makan atau NGT lebih dari 4 hari, serta trauma perut. Selain faktor-faktor di atas, kurangnya aktivitas fisik, posisi tidur miring ke kanan, stres, dan kurang tidur juga dapat berpengaruh terhadap GERD. Apa saja tanda dan gejala GERD? Gejala tipikal pada GERD meliputi rasa terbakar di dada yang kadang disertai rasa nyeri dan pedih atau heartburn, serta rasa asam dan pahit di lidah atau regurgitasi. Menurut pedoman World Gastroenterology Organization atau WGO, adanya keluhan heartburn dan atau regurgitasi dengan frekuensi 2 kali seminggu atau lebih, sugestif untuk diagnosis GERD. Gejala lainnya atau atipikal yang mungkin timbul antara lain sulit dan nyeri menelan, nyeri dada, begah dan rasa cepat kenyang, sendawa, mual muntah, nyeri ulu hati, sesak, batuk kronik, suara serak atau berdeham, air liur berlebih. Evaluasi tanda bahaya juga merupakan bagian penting. Berikut adalah tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Pemeriksaan penunjang apa yang sering dilakukan? Indikasi untuk dilakukan pemeriksaan diagnosis lebih lanjut adalah apabila terdapat tanda bahaya, kegagalan terapi, keraguan pada diagnosis, atau untuk penanganan komplikasi GERD. Pemeriksaan yang dimaksud dapat berupa endoskopi saluran cerna bagian atas, direkomendasikan apabila gejala GERD tidak berkurang terhadap terapi PPI, adanya gejala GERD dengan komplikasi, atau adanya tanda bahaya. Pemeriksaan histopatologi, biopsi esofagus dilakukan pada kasus GERD dengan dugaan komplikasi seperti berat esofagus atau keganasan, sedangkan biopsi gaster dilakukan untuk menegakkan diagnosis infeksi Helicobacter pylori, atrofi, metaplasia intestinal, atau displasia. pH metri dan impedans esofagus
dilakukan pada GERD refraktor, GERD dengan gejala atipikal, diagnosis GERD meragukan, evaluasi praoperatif, dan menilai jenis reflux asam dan non-asam. PPI test dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada pasien dengan gejala tipikal dan tanpa adanya tanda bahaya. Tes ini dilakukan dengan memberikan PPI dosis ganda selama 1-2 minggu tanpa didahului dengan pemeriksaan endoskopi. Jika gejala menghilang dengan pemberian PPI dan muncul kembali jika terapi PPI dihentikan, maka diagnosis GERD dapat ditegakkan. Tes dikatakan positif jika terjadi perbaikan klinis dalam 1 minggu sebanyak lebih dari 50%. Penunjang diagnosis lain adalah esofagografi barium dan manometri esofagus. Terkadang, EKG juga diperlukan untuk membedakan nyeri dada apakah berasal dari jantung atau bukan. Apa saja komplikasi yang mungkin terjadi? 90% pasien GERD mengalami perbaikan gejala. Namun, pada beberapa kasus, komplikasi GERD dapat terjadi. Komplikasi yang dimaksud adalah pengikisan dan luka pada mukosa kerongkongan atau esofagitis erosiva, penyempitan kerongkongan bagian bawah atau struktur peptik, lesi prakanker beret esofagus dan adenokarsinoma esofagus, luka pada dinding kerongkongan atau ulkus, dan perdarahan. Bagaimana cara penanganan GERD? Perubahan gaya hidup merupakan bagian dari penanganan GERD. Disarankan untuk menurunkan berat badan, elevasi kepala saat tidur, menghentikan merokok dan konsumsi alkohol, serta menghindari konsumsi makanan pada tengah malam, minuman karbonasi, dan mengurangi konsumsi makanan yang dapat menceduskan reflux seperti kafein, keju, coklat, pedas, asam, mie instan, dan makanan tinggi lemak. Untuk obat-obatan yang sering digunakan, meliputi golongan antasida, H2 reseptor antagonis, PPI, prokinetik, dan potassium competitive acid blocker. PPI dan PCAB merupakan terapi obat pilihan pertama yang paling efektif untuk GERD. Sekitar 70% sampai 80% pasien akan memberikan respon perbaikan gejala dengan terapi standar PPI 8 minggu. PPI direkomendasikan untuk dikonsumsi 30-60 menit sebelum makan pagi. GERD refraktor adalah GERD dengan gejala reflux menetap dengan pengobatan standar setidaknya selama 8 minggu. Pada pasien dengan respon parsial terhadap PPI, penambahan H2RA sebelum tidur dapat direkomendasikan untuk mengurangi nocturnal acid breakthrough. Penambahan prokinetik seperti metoclopramid atau domperidone juga dapat dipertimbangkan karena dapat meningkatkan tekanan sfinkter kerongkongan bawah, peristaltik kerongkongan, dan mempercepat pengosongan lambung. Penggunaan baclofen juga merupakan salah satu alternatif untuk GERD refraktor. Di sisi lain, PCAB merupakan golongan obat baru pada terapi GERD. Dibandingkan PPI, obat ini menghasilkan efek yang lebih cepat. Selain perubahan gaya hidup dan terapi obat, penanganan anti-reflux mechanical endoscopy dan pembedahan juga merupakan salah satu penanganan GERD. Dan untuk kesimpulannya adalah, GERD merupakan gangguan reflux isi lambung secara berulang ke dalam kerongkongan, mulut, dan atau saluran pernafasan yang dapat menyebabkan terjadinya gejala dan atau komplikasi yang mengganggu. Gejala tipikal pada GERD meliputi rasa terbakar di dada yang kadang disertai rasa nyeri dan pedih atau heartburn, serta rasa asam dan pahit di lidah atau regurgitasi. PPI dan PCAB merupakan terapi farmakologis pilihan pertama yang paling efektif untuk GERD karena efek penekanan asam yang kuat dan konsisten. Berikut adalah 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar GERD. Yang pertama, apakah MAH dan GERD adalah penyakit yang sama? Yang kedua, apakah mungkin GERD tanpa gejala? Yang ketiga, apakah obat GERD harus diminum terus-menerus?
Yang pertama, apakah MAH dan GERD adalah penyakit yang sama? Pada dasarnya, sakit MAH atau gastritis dan GERD adalah dua penyakit yang berbeda. Gastritis merupakan peradangan dinding lambung, sedangkan GERD merupakan reflux isi lambung. Untuk mengetahui kemungkinan menderita GERD, Sobat Healthy dapat mengisi kuesioner GERD Key. Bila poin kurang dari sama dengan 7, kemungkinan Sobat Healthy tidak menderita GERD. Namun, bila poin antara 8 hingga 18, kemungkinan Sobat Healthy menderita GERD. Yang kedua, apakah mungkin GERD tanpa gejala? GERD, bahkan GERD dengan erosi kerongkongan, dapat terjadi tanpa gejala. Umumnya, kejadian ini terjadi pada lansia. Hal ini disebabkan karena penurunan persepsi nyeri atau berkurangnya kadar keasaman pada material reflux pada lansia. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena pasien lansia dapat datang ke dokter dengan komplikasi GERD yaitu Barrett esophagus dengan penyakit yang sebenarnya telah berlangsung lama, namun tanpa atau hanya dengan gejala minimal. Yang ketiga, apakah obat GERD harus diminum terus-menerus? Sekitar 70 hingga 80% pasien akan memberikan respon perbaikan gejala dengan menggunakan terapi standar PPI selama 8 minggu. Terapi maintenance PPI dapat diberikan pada pasien yang tetap bergejala setelah pemberhentian PPI atau terdapat komplikasi esophagitis erosiva atau Barrett esophagus. Sedangkan PPI on demand dapat diberikan pada pasien yang tidak terdapat komplikasi atau gejala timbul intermiten. Dan untuk current issue pada topik GERD, mengangkat tema tentang peran PPI dan PCAB dalam penanganan penyakit terkait asam lambung yang diambil dari jurnal JNM tahun 2019. PPI atau sering dikenal dengan merek dagang seperti Nexium atau Pantosol, biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit terkait asam lambung. Potassium Competitive Acid Blocker atau PCAB, seperti vonoprazan, merupakan golongan obat yang terbilang baru yang hadir dalam pengobatan kondisi terkait asam lambung. Menurut penelitian ini, vonoprazan terbilang lebih efektif daripada lansoprazol dalam pengobatan esophagitis erosif. Berikut adalah perbandingan antara efektivitas terapi vonoprazan dan lansoprazol. Dalam 2 minggu, 90,7% pasien dengan vonoprazan 20 mg per hari mencapai penyembuhan dibandingkan 81,9% pasien dengan lansoprazol. Dalam 4 minggu, didapatkan perbandingan 96,6% berbanding 92,5%. Dan dalam 8 minggu, didapatkan perbandingan 99% berbanding 95,5%. Vonoprazan menunjukkan efektivitas pengobatan yang lebih cepat, kuat, dan memiliki durasi kerja yang lebih lama dibandingkan terapi PPI konvensional seperti lansoprazol. Oleh sebab itu, dalam pengobatan esophagitis erosif berat, vonoprazan 20 mg per hari efektif sebagai terapi awal dan pengobatan 4 minggu vonoprazan atau 8 minggu PPI direkomendasikan sebagai terapi awal untuk esophagitis erosif ringan dan NERD. Selain itu, vonoprazan juga efektif untuk pengobatan esophagitis reflux resisten PPI. Dan untuk strategi pemeliharaan, vonoprazan 10-20 mg per hari dinilai lebih efektif dibandingkan lansoprazol 15 mg per hari. Di sisi lain, vonoprazan juga efektif untuk pengobatan infeksi Helicobacter pylori dan tukak lambung akibat aspirin dosis rendah atau obat antiinflamasi non-steroid. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa vonoprazan terbukti efektif dalam meningkatkan pengobatan terkait asam lambung, termasuk GERD, infeksi Helicobacter pylori, dan tukak lambung akibat aspirin dosis rendah atau obat antiinflamasi non-steroid. Demikian adalah pembahasan pada episode kali ini. Bagi Sobat Healthy yang memiliki pertanyaan seputar topik ini, atau yang memiliki saran untuk topik video selanjutnya, Sobat Healthy dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan
dan share video ini agar dapat bermanfaat bagi banyak orang dan untuk membantu perkembangan channel ini untuk kedepannya. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sehat untuk kita semua.